warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Septiani MAHK. Saya merupakan dosen di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya join di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sejak akhir tahun 2017. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni adalah hukum Islam, terkhusus adalah hukum keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pelajaran saya pada mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum di semester 6. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori terkait konsep dari peradilan agama di Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, diskusi, brainstorming, student centered learning atau case based learning. Dilakukan secara interaktif dua arah dengan sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ada tatap muka maupun tatap maya melalui media Zoom meeting. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan seminar, dan seminar itu dilakukan menggunakan materi yang telah disepakati. Adapun pada seminar itu mahasiswa akan melakukan diskusi tanya jawab antara mahasiswa dan dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan penyaji dengan mahasiswa, dan begitu seterusnya. Kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, diantaranya UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada akhir pertemuan, yaitu pada pertemuan ke-16. Adapun CPMK pada mata kuliah ini terdapat 11 CPMK. CPMK yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai tinjauan umum peradilan agama. CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengeksplorasi terkait sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia. CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam terkait kompetensi dari peradilan agama. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengeksplorasi terkait dengan asas hukum peradilan agama. Lalu CPMK yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi terkait dengan sumber hukum peradilan agama. CPMK yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui lebih dalam terkait dengan susunan dan badan peradilan agama. CPMK yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan mengeksplorasi terkait dengan produk-produk peradilan agama. CPMK yang ke-8, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan para pejabat dalam lingkungan peradilan agama. CPMK yang ke-9, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait dengan upaya hukum yang ada di dalam peradilan agama. Dan yang ke-10, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait penyelesaian kasus peradilan agama. Dan CPMK yang ke-11, CPMK terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai mahkamah syariah yang juga satu rumpun dengan peradilan agama. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini ada 11 sub CPMK, diantaranya yang pertama, sub CPMK yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mengeksplorasi terkait dengan tinjauan umum peradilan agama. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengeksplorasi terkait dengan sejarah perkembangan peradilan agama. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai kompetensi peradilan agama. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai asas peradilan agama. Lalu sub CPMK yang kelima, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai sumber dari peradilan agama. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai susunan
Dan Badan Peradilan Agama Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai produk-produk peradilan agama. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai para pejabat dalam lingkungan peradilan agama. Sub CPMK yang 9, mahasiswa harus mampu menjelaskan mengenai upaya hukum dan dalam lingkungan peradilan agama. Sub CPMK yang 10, mahasiswa harus mampu mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai penyelesaian kasus di peradilan agama. Dan sub CPMK yang 11, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai mahkamah syariah. Adapun bagaimana saya menyampaikan materi pada mata kuliah peradilan agama di Indonesia akan saya sampaikan pada micro teaching di akhir video ini. Asesmen pada mata kuliah peradilan agama di Indonesia terdiri dari 40% kehadiran dan partisipasi di dalam kelas, 30% UTS, dan 30% UAS. Diharapkan pada pertemuan kelima ini, mahasiswa dapat menguasai asas hukum terkait dengan asas hukum peradilan agama. Adapun tahapan pembelajaran pada pertemuan kelima ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyajian, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pembukaan, saya sebagai dosen akan menyampaikan review pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada bagian materi akan disampaikan terkait dengan asas-asas apa saja yang terdapat di dalam asas hukum peradilan agama. Dan yang terakhir, penutup. Di dalam penutup nanti akan ada diskusi tanya jawab. Jadi mahasiswa berkesempatan untuk bertanya kepada dosen apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti dalam penyampaiannya tadi. Untuk itu mari kita saksikan bagaimana saya menyampaikan materi pada pertemuan kelima terkait dengan asas-asas dari hukum peradilan agama di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan asas hukum dari peradilan agama. Tapi sebelum kita membahas ini, saya ingin mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya terkait dengan kompetensi dari peradilan agama. Oke. Ada yang masih ingat apa saja kompetensi dari peradilan agama? Ada 2 ya, Bu. Bu, Ada 2. Apa saja itu? Kompetensi absolut dan sama kompetensi relatif. Ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Kalau kompetensi absolut terkait dengan apa? Terkait dengan kewenangan suatu peradilan yang mengadili. Absolut Tentang absolut tentang peradilannya bukan sih, Bu? absolut tentang apa? Tentang peradilan. Ya kayak tentang pengadilan, kayak misalkan kalau orang Islam cerai berarti di pengadilan agama yang berwenang gitu. Itu relatif. Kalau relatif kan terkait dengan wilayah Relatif hukum. Kalau absolut terkait dengan perkara yang diadilinya. Nah, ya kan? Jadi kalau absolut terkait dengan perkara-perkara yang diadili, kalau relatif terkait dengan wilayah hukumnya. Gitu. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan asas hukum dari peradilan agama itu sendiri. Ada 7 asas dari hukum peradilan agama. Yang pertama adalah asas personalitas keislaman. Ada yang sudah baca, apa itu asas personalitas keislaman? Silakan. Oke, asas personalitas keislaman ini adalah asas yang pertama ya, asas yang pertama yang ada di hukum
atau hukum asas dari peradilan agama. Jadi asas personalitas keislaman ini di sini mencakup bahwa yang berhak untuk berperkara di pengadilan agama itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap ajaran dari agama Islam itu sendiri, gitu. Ya, jadi bukan berarti semuanya harus yang beragama Islam saja, tidak. Tapi bisa juga agama non-Muslim berperkara di peradilan agama karena mencakup diantaranya terkait dengan perkara misalkan perbankan syariah. Nah, kalau perbankan syariah itu kan tidak semuanya nasabahnya orang-orang muslim, tapi ada juga orang-orang non-muslim di situ. Karena orang non-muslim ini tunduk dan patuh terhadap aturan ajaran agama Islam, maka orang non-muslim ini juga bisa berperkara di peradilan agama. Itulah namanya asas personalitas keislaman. Jadi asas personalitas keislaman ini adalah asas yang khusus yang dimiliki oleh peradilan agama, ya, bagi mereka yang berperkara di peradilan agama. Tuh. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya asas kebebasan. Asas kebebasan ini dimiliki oleh semua lembaga ya, bukan hanya peradilan agama, tapi peradilan umum juga. Karena kita ketahui bersama bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, ya, yang merdeka. Maka untuk menyelenggarakan peradilannya itu, untuk menegakkan hukumnya ini, maka hakim, khususnya peradilan di sini tidak bisa diatur oleh siapapun, ya. Artinya sebebas-bebasnya bukan sebebas-bebasnya tanpa ada batas gitu ya, tidak terbatas, bukan begitu. Tapi bebas di sini artinya adalah bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain. Kemudian bebas dari paksaan, intimidasi. Lalu bebas melaksanakan kewenangan peradilannya, ya, kewenangan dari judicial review-nya. Oke. Kemudian asas yang ketiga dari peradilan agama ada yang namanya asas wajib mendamaikan. Nah, di dalam peradilan agama ini kan kita ketahui bersama bahwa peradilan agama ini merupakan peradilan khusus ya, yang sifatnya khusus untuk warga Muslim atau mereka yang beragama Islam. Nah, maka tentu saja peradilan agama dalam menjalankan sistem peradilannya harus sesuai dengan konsep Islam ya. Ada konsep Islam yang namanya islah. Nah, tentu para hakim peradilan agama di sini punya fungsi salah satunya itu untuk mendamaikan, ya, mendamaikan kedua belah pihak. Maka kalau kita lihat perkara-perkara khususnya perkara perceraian itu selalu dimulai dengan namanya mediasi. Jadi sidang pertama itu mediasi dulu. Nah, kedua belah pihak harus dimediasi. Semaksimal mungkin hakim melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai. Karena dalam masalah perceraian ini, perdamaian itu wajib hukumnya bagi hakim yang sifatnya imperatif. Ya, artinya hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Tuh. Kenapa asas mendamaikan ini penting? Ya, karena kembali lagi kita ketahui bersama walaupun putusan misalkan diputus secara seadil-adilnya, yang namanya adil ini pasti relatif ya. Mungkin bagi yang menang itu adil, bagi yang kalah itu tidak adil, begitu. Nah, karena relatif inilah maka ada sifatnya asas wajib mendamaikan. Artinya kedua belah pihak ini sebelum dimulai perkaranya itu oleh hakim didamaikan dulu.
Kalau tidak bisa didamaikan, nah baru kemudian nanti berlanjut kepada agenda yang berikutnya. Tuh ya, jadi sudah ada 3 asas ya, ada asas personalitas keislaman, kemudian ada asas kebebasan, lalu ada asas wajib mendamaikan. Nah, kemudian ada asas lagi yang berikutnya, ya, ada yang namanya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oke, jadi sebuah peradilan ya, khususnya peradilan agama ini merupakan harapan bagi siapa? Bagi masyarakat tentunya, masyarakat muslim pada umumnya ya, untuk mencari keadilan. Diharapkan peradilan agama ini memberikan sebuah asas yang atau sebuah sistem peradilannya bisa lebih sederhana. Sederhana artinya tidak berbelit-belit, gitu ya. Sederhana artinya tidak berbelit-belit, memudahkan memudahkan dalam prosesnya, kemudian, peradilannya dilakukan dengan cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Biaya ringan artinya biaya yang dibebankan ini, sesederhana mungkin, ya, artinya yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Nah itu, sebuah asas yang dianut oleh peradilan agama. Jadi asasnya ada salah satunya sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya asas persidangan terbuka untuk umum. Nah, sebetulnya pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum ini merupakan asas yang sifatnya umum. Sifatnya umum artinya ini juga berlaku di peradilan, perdata pada umumnya, ya. Nah, kenapa ini bisa bersifat umum? Karena persidangan itu sebaiknya memang dapat disaksikan ya. Jadi masyarakat bisa menghadiri, bisa mendengarkan, bisa menyaksikan jalannya peradilan, tidak boleh dihalangi, tidak boleh dilarang apabila kita ingin melihat sebuah proses peradilan gitu ya. Nah, tapi tentu saja untuk memastikan peradilan itu ada dan untuk memenuhi syarat formal dari asas persidangan terbuka untuk umum ini, maka sebelum membuka, persidangan, hakim itu harus memastikan dulu kalau seandainya persidangannya itu terbuka untuk umum. Biasanya ada ketok palu tuh, persidangan terbuka untuk umum, tok tok tok, tuh. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya lagi-lagi agar masyarakat ini mengetahui sistem peradilan atau pemeriksaannya, terlihat secara objektif, jadi tidak subjektif gitu. Tapi ada yang berbeda di perkara perceraian. Nah, umumnya perkara perceraian ini tertutup untuk umum. Kenapa? Karena sifatnya adalah khusus ya. Kenapa ini tertutup untuk umum perkara perceraian? Karena di dalam perkara perceraian ini, menganut hal-hal atau di dalamnya pasti ada hal-hal yang sifatnya, privacy, yang tidak bisa diumbar ke khalayak ramai ya, yang sifatnya aib bagi keluarga. Nah, maka dengan alasan itu sidang perceraian menjadi tertutup untuk umum. Artinya tidak bisa terbuka dia, ya, tidak bisa terbuka karena dia diatur secara khusus perceraian ini. Alasannya apa? Ya alasannya tadi itu, untuk menjaga agar aib si penggugat maupun tergugat di keluarga ini tidak, terbuka, ya, masyarakat tidak mengetahui apa yang terjadi karena perceraian merupakan privasi ya, berbeda dengan perdata pada umumnya. Tuh, kemudian yang berikutnya, asas yang berikutnya ada yang namanya asas legalitas dan persamaan. Nah, legalitas di sini maksudnya adalah sama dengan prinsip rule of law. Artinya bahwa pengadilan
mengadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, ya. Kenapa demikian? Ya, pengadilan harus mengadili sesuai dengan ketentuan hukum karena hakim itu berfungsi dan berwenang untuk menegakkan jalannya peradilan di dalam sebuah lembaga pengadilan. Nah, maka disitulah akan terjamin yang namanya asas legalitas. Ya, asas legalitas dan semua kedudukannya di mata hukum harus sama. Artinya dalam menjalankan sebuah peradilan, hakim tidak boleh pilih-pilih. Ya, hakim harus menerapkan eh, persamaan kepada kedua belah pihak. Artinya hakim memandang sama kedudukannya antara penggugat dengan tergugat. Tidak boleh pilih kasih. Harus sama walaupun jabatannya lebih tinggi. Nah, tidak boleh memandang dari hal itu. Harus sama kedudukannya di mata hukum, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya asas aktif memberikan bantuan. Nah, dalam asas ini hakim itu hendaknya dapat aktif memberikan bantuan kepada para pihak pencari keadilan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan bantuan dalam hal praktek di peradilan sehingga tercapai asas yang tadi itu, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, asas memberikan bantuannya contohnya seperti apa gitu kan ya. Nah, contohnya misalkan hakim bisa membantu atau mengarahkan, memberikan masukan, memberikan arahan bagaimana tata cara misalkan bagi orang yang ingin berperkara secara pro deo. Ya, secara pro deo maksudnya secara apa? Secara gratis. Nah, di situ bisa berikan bantuan-bantuan melalui cara-cara bagaimana mengajukan prosedur pengajuan perkara pro deo. Lalu bisa dibantu juga bagi orang-orang yang buta aksara dalam pengajuan gugatan karena dia buta huruf misalkan, nggak bisa tulis. Nah, itu bisa kemudian ya, bisa kemudian dibantu oleh hakim nanti dalam penyusunan gugatannya. Nah, jadi itu ada 7 asas hukum dari peradilan. Ya, apa saja tadi yang pertama? Yang pertama adalah asas personalitas keislaman yang berarti bahwa tidak semua orang yang berperkara di pengadilan agama itu muslim, bisa juga non-muslim. Kenapa demikian? Karena sekarang peradilan agama itu juga mengadili perkara perbankan syariah yang nasabahnya itu non-muslim. Nah, bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada aturan agama Islam, melalui akadnya itu bisa berperkara di peradilan agama. Dari sisi situ, dari asas personalitas keislaman itu, maka kemudian bisa jadi karena non-muslim ini tunduk dan patuh terhadap ajaran agama Islam di akad syariahnya, maka dia bisa masuk ke dalam perkara di pengadilan agama. Nah, ini bisa dilihat di jurnal yang pernah saya tulis ya di artikel, ada sebuah artikel judulnya non-muslim dapat berperkara di pengadilan agama melalui asas personalitas keislaman. Itu. Kemudian yang kedua asasnya apa tadi? Ada asas kebebasan, lalu ada asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan, dan terakhir ada asas aktif memberikan bantuan. Baik, sampai di sini silahkan ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas terkait perkuliahan hari ini? Saya rasa cukup jelas Ibu. Cukup, Bu. Sudah cukup ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita tutup Aman Ibu, perkuliahan aman. hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya Sampai maafin Bu. bertemu pekan depan. Ya, Allahul muwaffiq wa Siap. aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.